Masih bersama dengan saya Surahman, di mana sekarang kita akan kembali melanjutkan panduan Google Ads. Di dalam kesempatan kali ini, saya akan mengeksplorasi tampilan terbaru dari Google Ads, di mana baru-baru ini Google Ads merubah tampilan desain interface-nya, dan langsung saja kita masuk ke dalam Google Ads. Sekarang kita sudah berada di dalam Google Ads. Dan ini adalah tampilan desain terbarunya. Jadi kalau sebelumnya tampilannya di atas sini ya. Dia ada tampilan di atas sini berupa menu-menu, dan sekarang menunya dipindahkan ke samping sini. Dan selain dipindahkan, menu-menu ini juga dibuat lebih ringkas untuk kebutuhan mempermudah pengguna Google Ads dalam mengeksplorasi fitur-fitur yang ada di dalam Google Ads. Jadi ini adalah salah satu cara bagi Google Ads untuk mempermudah para pengguna baru dalam memasang iklan di Google Ads. Jadi dalam menjangkau pemasang iklan yang lebih luas, dan mereka merubah interface-nya menjadi seperti ini. Dan kalau semisal Anda ingin kembali ke tampilan yang lama, Anda bisa lihat di sini, klik tampilan dan kemudian gunakan desain sebelumnya. Klik dan kemudian tinggal berikan alasan kenapa Anda ingin masuk ke desain sebelumnya, dan kemudian klik kirim dan buka desain sebelumnya. Meski saat ini memang masih belum semua akun Google Ads mendapatkan desain baru seperti ini, namun hanya para pengiklan yang aktif yang sekarang sudah diberikan tampilan desain baru ini, karena 2 atau 3 hari lalu saya mencoba menggunakan akun Google Ads yang baru untuk mengakses Google Ads, dan tampilan desainnya masih di desain yang lama. Dan sepertinya desain yang baru ini akan menjadi tampilan default dari Google Ads, karenanya kita akan mengeksplorasi. Dan saya sudah mengeksplorasi di sini, sudah memasang iklan juga. Sebetulnya tidak ada banyak yang berubah, hanya tampilan menunya saja yang berubah dari atas ke samping sini, dan juga memperingkas tampilan menunya, karena kalau sebelumnya menunya banyak banget di sini ya. Sekarang cuman ada di sini buat baru, kampanye, sasaran, alat, penagihan, dan admin. Kalau dulu kan banyak di atas sini. Jadi sekarang hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 menu utama, dan selebihnya adalah submenu yang kemudian diperingkas. Misalkan kalau kita masuk ke dalam kampanye, di sini ada ringkasan kampanye, di sini masuk ke dalam kampanye yang sudah pernah dibuat. Di sini ada kampanyenya, tinggal masuk. Dan tampilan kampanyenya juga tidak ada yang berubah, kecuali ditambahkan fitur di sini untuk masuk ke dalam setelan. Karena kalau sebelumnya setelan kan ada di sini ya. Nah sekarang diperingkas lagi, jadi setelan ada di sini, setelan kampanye. Kita bisa klik di sini. Nah seperti ini, dan ini tidak ada yang berubah, tampilannya sama seperti sebelumnya. Hanya lagi-lagi cuman memang menunya ini aja yang berubah, dan penempatan submenunya. Di sini ada iklan, sama aja, isinya juga seperti sebelumnya, dan ini adalah untuk statistik, jadi tidak ada yang berubah. Ada aset, hanya kemudian kalau kata kuncinya sekarang dijadikan satu di sini. Untuk statistik ada kata kunci penelusuran, kata kunci yang digunakan oleh pencari untuk mengklik iklan, atau iklannya dikeluar di kata kunci apa aja ada di sini. Dan kemudian audiens, lokasi, konten, jadwal iklan, target dinamis, dan seterusnya. Tidak banyak yang berubah, hanya memang lebih ringkas saja, dan ini lebih mudah ya untuk kita sebagai pengguna mengeksplorasi Google Ads. Dan kemudian terutama pengguna baru ya, jadi tidak terlalu terintimidasi dengan menu-menu yang banyak gitu yang terkesan sulit. Jadi mungkin tim develop dari Google Ads menyadari hal tersebut. Jadi seolah-olah Google Ads ini hanya untuk para profesional. Jadi kalau yang masih baru itu tidak bisa masang Google Ads karena terlalu rumit. Memang rumit, Google Ads cukup rumit. Namun kalau dipelajari dan dicoba untuk dimengerti ya tidak
serumit itu. Jadi kita perlu mengerti memang secara sistem algoritmanya dan sebagainya, kita perlu mengerti terutama untuk permainan biaya dan lain sebagainya. Namun agar terlihat lebih ramah lagi sebagai pengguna baru, kemudian Google Ads yang merubah sistem desainnya seperti ini. Dan kemudian kita masuk ke sasaran. Di sini sasaran ini adalah untuk konversi ya. Jadi cuma masuk ke konversi, dimana konversi ini adalah untuk tracking ya. Di sini ada konversi yang sudah dibuat, nanti bisa lihat di ringkasan atau mau bikin baru ya. Sekarang masuk ke sasaran, kemudian alat ini untuk melakukan riset keyword ya. Di sini ada perencanaan, dan kalau kita lihat keyword plannernya, kita masuk aja juga di sini, tampilannya masih sama seperti yang sebelumnya seperti ini, dan cara pakainya juga masih sama. Kemudian ini masuk ke dalam penagihan, dan kemudian kalau kita buat kampanye baru juga sama. Nah seperti ini, jadi tidak ada yang berubah. Untuk jeroannya tidak ada yang berubah, hanya memang di tampilan interface-nya saja, khususnya di menu yang pertamanya ada di atas dipindah ke samping dan kemudian diperingkas. Dan kira-kira kurang lebih seperti ini. Kalau semisal di tempat Anda belum ada tampilan Google Ads yang baru seperti ini atau desain yang baru seperti ini, tunggu saja. Kalau Anda pemasang iklan aktif, biasanya nanti akan dirubah secara berkala oleh Google Ads, dan kemudian nanti tentu saja kemungkinan masih akan ada perubahan sedikit atau perubahan yang banyak. Saya juga tidak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi saat ini perubahannya hanya sebatas tampilan menu atas dipindah ke samping dan kemudian diperingkas. Untuk saat ini seperti itu. Dan nanti kalau ada perubahan-perubahan lainnya, saya akan update di channel Surahman ini.